Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang Selatan dengan saya Aniza Karunia Tanzil dari Buaran 01. Dengan saya Emiliati dari SDN Jombang 02. Saya Rita Hangresna Rahmalia dari SD Negeri Serpong 1. Saya Fitri Kustiarini dari SD Islam Al Amanah. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Silakan masuk Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan masuk. Lagi panas nih Bu Rita. Monggo sehat. silakan duduk Ibu. Makasih. Sehat Ibu, sehat? Ya, alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Datang ke sini nih Bu, cuman mau main-main aja sekalian mau observer nih. Karena saya dengar-dengar nih, Ibu ini kemarin itu mau meng-coaching atau mau membantu seorang rekan sejawat untuk memecahkan masalahnya, ya, meng-coaching dalam arti. Siapa nih Bu kalau boleh tahu? Iya, ceritanya begini Bu. Kemarin kan Ibu Fitri nih. Oh, Bu Fitri. Iya. Telepon Ibu ke saya katanya ingin sharing-sharing gitu, ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang permasalahan dia di kelas gitu ya Bu. Ya mungkin nanti selanjutnya hari ini juga gitu ingin coaching nih, sharing-sharing dengan Ibu Fitri. Begitu ya. Oh gitu. Saya sih di sini cuma mastiin aja ya Bu. Nanti kalau Ibu mengcoaching seseorang harus sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah paham tentang alur tirta? Ya, udah sedikit sih. Apa tuh Bu? Alurnya itu ada tujuan umum ya Bu, identifikasi masalah, aksi nyata, kemudian ada tanggung jawab. Oke, kalau sudah paham berarti saya yakin nih Ibu juga mengerti gimana caranya mengcoaching seseorang. Harus menggali pertanyaan ya Bu ya, jangan sampai Ibu memberikan solusi ya. Sudah paham kan ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, lagi nih Bu, nanti pada saat mengcoaching Bu Fitri, nanti saya akan mengamati Bu, mengamati tentang kegiatan itu. Apakah ada yang baik atau ada yang kurang? Nanti kita diskusi lagi ya Bu ya. Terus nih Bu, kan di dalam coaching itu, prinsip coaching itu kan ada 3 kompetensi inti nih Bu, dari presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan terbuka. Kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu tonjolkan? Mungkin mendengarkan aktif ya kali ya Bu ya, karena dengan kita mendengarkan nanti Ibu Fitri yang akan beliau sampaikan begitu ya Bu, diharapkan saya ini bisa memberikan kan ada kaitannya ya Bu ya, nanti kita akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang rasa gitu ya Bu, biar yang nantinya Bu Fitri ini juga akan menggali sendiri nih solusi-solusi dari permasalahan. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pematik gitu ya Bu, yang berbobot, yang nantinya yang akan digunakan Bu Fitri sendiri untuk memberikan solusi-solusi pada permasalahan sendiri gitu. Kalau dari itu nanti saya akan nanya nih, indikator keberhasilan Ibu dalam meng-coaching ya Bu ya. Menurut Ibu apa nih indikator keberhasilan meng-coaching? Mungkin si coach ini ya Bu ya gitu bisa menemukan solusi sendiri gitu tanpa saya harus memberikan solusi ya Bu ya gitu. Dengan gitu menurut saya indikator keberhasilan ketika si coach ini bisa menemukan sendiri gitu ya Bu, solusi yang akan mereka hadirkan kepada masalah-masalah beliau gitu. Ini kan katanya coaching hari ini ya Bu ya? Sekarang kan nih jam 9 nih. Jam berapa Bu? Nanti mungkin sekitar 9:30 lah Bu, akan mulai dengan Ibu Fitri gitu. Baiklah Ibu, kemarin Ibu WA saya ya. Iya. Mohon maaf ya Bu, ya nggak apa-apa. Katanya ada yang pengen di sharing-sharing nih, ada yang ada di obrolin. Iya. Kalau boleh tahu, memang ada apa sih Bu? Ada apa yang ingin Ibu sharing-sharing atau Ibu obrolin? Silakan ceritakan secara detail. Iya
Iya Bu, ada masalah nih Bu, dengan saya sendiri sebetulnya yang bingung harus apa yang harus saya lakukan. Jadi ini ada masalah di kelas, ada satu siswa saya nih Bu yang sering sakit. Kadang di kelas pun suka tiba-tiba sakit, terus kadang sering juga izin karena sakit. Waktu itu sih saya sempat ngobrol sama orang tuanya, itu pun by WA ya Bu. Saya tanya kenapa Ananda Akila ini tidak pernah masuk, dan bahkan kadang ketika lagi sekolah nih tiba-tiba dia mau sakit. Kata orang tuanya anak ini nih jarang sekali sarapan pagi Bu, terus selain sarapan pagi sulit makan nasi. Nah selain itu orang tuanya bilang juga anak ini juga sering begadang Bu, tidurnya terlalu larut malam, sehingga kalau pagi nih dia jarang sarapan ke sekolah, ntar sekolah nih suka mengeluh sakit, bahkan kadang sering juga begitu Bu. Jadi permasalahan ibu hari ini itu, jadi ibu mendapati salah satu siswa ibu, Akila ya Bu kalau nggak Iya, salah ya. iya. Jadi si Akila ini sering banget tidak masuk, terus sering juga sakit gitu. Kalau di sekolah juga dia sering, kadang-kadang pas di sekolah dia ngeluh sakit juga gitu ya Bu. Dan ternyata setelah ibu konfirmasi itu ke orang tua gitu, si anak ini susah makannya gitu ya Bu ya. Iya. Terus pilih-pilih makanan kali ya Bu ya Iya. mungkin. Dan selain itu juga si anak ini sering begadang begitu ya Bu ya Iya, penyebabnya. betul. Jadi seperti itu ya. Oh ya, mungkin nih kita sebelum lebih dalam lagi nih kita lanjutkan. Kita sebelum lebih jauh lagi kita lanjutkan obrolan kita, sharing-sharing kita hari ini nih. Kalau boleh tahu nih sebenarnya apa sih yang ingin tujuan ibu untuk ini tuh apa gitu? Yang ingin ibu dapatkan seperti itu. Iya, jadi saya ini ingin supaya Akila ini Bu rajin ke sekolah, terus jadi sering tidak sakit lagi gitu ya. Karena kan kalau misalnya dia jarang masuk, jarang jarang sarapan, jadi dia kan gampang sakit nih Bu. Nah, saya pengen Akila ini tuh supaya sehat Bu. Jadi kalau sehat kan jadi berangkat sekolah tuh semangat, rajin gitu ke sekolah. Kalau dia sakit, jadinya kan datang ke sekolah juga jarang ya Bu, sehingga kan terganggu proses belajar di sekolah jadi anak ini. Jadi ibu pikir yang ibu dapatkan itu supaya membantu si Akila ini supaya rajin lagi gitu ya Bu ya masuknya gitu, supaya tidak sakit lagi gitu. Oh ya Bu Fit, menurut Bu Fit nih gitu, apa sih yang menyebabkan si Akila ini sering sakit? Nah itu dia Bu, saya sering sharing sama orang tuanya, anak ini tuh suka makan pedas Bu, terus suka jajan, bahkan nggak pernah bawa bekal. Jadi kalau pagi nggak sarapan ya udah jajan gitu Bu. Nah, ibu tahu sendiri kan kalau anak SD itu kalau jajan itu apa aja yang dibeli, biasanya kan kalau nggak jauh dari es, mie, seperti itu ya. Jadi anak ini jadi gampang sakit karena jarang sarapan, nggak bawa bekal, ya udah makannya di sekolah jajan seperti itu ya. Jadinya udah sakit anak ini. Jadi menurut ibu penyebabnya kebanyakan dari anak-anak ini kalau di sekolah itu selain jarang makan di rumah ya Bu ya, jadi kalau di sekolah itu si anak ini jajannya yang nggak sehat begitu ya Bu ya, mungkin yang pedas-pedas, terus mungkin jajan es juga, cicik-cicikian mungkin yang banyak mengandung pengawet gitu ya Bu ya. Iya betul. Nih menurut Bu ada nggak sih kaitannya antara si anak ini yang sakit dengan tingkat belajar dia, misalnya konsentrasi atau prestasi dia belajar, itu ada kaitannya nggak sih Bu? Nah itu dia, kadang di kelas terlihat kurang semangat Bu. Jadi kalau udah di kelas nih, kalau dia suka mengeluh sakit, misalnya sakit perut, waktu itu pernah Bu, kalau udah sakit perut kadang jadinya susah konsentrasi gitu Bu, lagi belajar, rintik, kesakitan, nanti ujung-ujungnya pulang seperti itu Bu, kan ketinggalan pelajaran Bu. Sayang, ini udah kelas 6 Bu, saya sekarang kan mengajar di kelas 6. Tapi kalau misalnya jarang masuk ke kelas, sering diizin, otomatis kan ketinggalan Bu pelajarannya, dan kadang suka ngantuk. Kenapa? Karena suka tidurnya terlalu larut malam itu Bu. Coba kalau misalnya dia larut tidurnya agak lebih awal, mungkin dia tidak ngantuk di kelas, seperti itu pasti ada hubungannya, pasti ada imbasnya gitu Bu, dengan dia nggak pernah sarapan, tidur terlalu larut malam, otomatis jadi terganggu proses pelajaran di sekolah. Baik, dari cerita-cerita Bu Fitri ini berarti memang ada kaitannya erat ya Bu ya, Iya. antara
kesehatan dia mungkin ya Bu ya gitu, susah makan, jadi anak ini konsentrasinya juga kurang gitu ya Bu ya. Nah menurut Bu Fitri upaya apa sih gitu ya yang pernah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah hal seperti ini gitu? Mungkin kan udah ada beberapa hal ya yang pasti yang pernah Ibu coba gitu. Kira-kira hal apa sih yang pernah Ibu lakukan gitu untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah menerapkan di kelas sebelumnya, karena ini kan kita baru beberapa bulan ya Bu Iya. masuk ke kelas gitu kan. Nah sebelumnya itu saya sering perintahkan anak-anak itu membawa bekal Bu. Kadang sudah bawa bekal pun belum semuanya anak-anak membawa bekal. Karena sebelumnya itu sudah pernah saya terapkan untuk bawa bekal bersama, makan bersama di kelas. Ya mungkin saya itu ingin mau ada makan bersama gitu Bu di kelas. Nah apa yang dibawa? Dibawa itu makanan-makanan sehat, ada sayur, ada lauk, ada nasi, dan juga air minum gitu kan. Jadi mereka tidak usah jajan gitu. Dan itu biasanya di waktu tahun sebelumnya itu saya terapkan di kelas itu setiap hari Jumat kita makan bersama. Termasuk saya bawa juga Bu bekalnya seperti itu. Jadi biar kita tuh sama-sama makan bekal, biar tahu mana itu makanan sehat, mana makanan yang tidak sehat seperti itu. Kadang di situ tuh Bu kita tahu ada anak yang nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah seperti itu. Jadi kan kalau mereka bawa seperti itu, jadi kita bisa tahu nih siapa yang makan siapa yang suka buah, siapa yang suka sayur. Tapi kalau yang nggak suka kan kita bisa support di situ, gitu, supaya kita bisa ingatkan bagaimana kalau mau punya tubuh yang sehat itu makannya harus bagaimana seperti itu Bu. Gitu. Jadi sudah ada upaya ya Bu ya yang Ibu lakukan seperti membawa makan bersama, makan sehat di sekolah. Iya. Begitu ya Bu ya gitu. Dan menurut Ibu apakah upaya Ibu ini sudah maksimal gitu? Apa masih perlu ditingkatkan atau misalnya nih Bu kalau bisa di range nih gitu. Range kan ada dari 1 sampai 10 nih gitu. Kira-kira tingkat keberhasilan untuk upaya Ibu yang pertama tadi ya Bu membawa bekal makanan sehat di sekolah kemudian makan bersama nih. Kira-kira tingkat keberhasilannya itu ada di angka berapa sih Bu? Kalau menurut saya sih masih angka 7 Bu, karena termasuk masih ada beberapa anak nih yang suka jajan, terus suka jarang bawa bekal seperti itu Bu. Intinya kan biar anak-anak itu bisa seragam gitu Bu, bawa bekal semua. Ya Bu, jajan tuh bukan berarti tidak boleh ya Bu, sebetulnya boleh. Tapi kalau misalnya hampir setiap hari itu jajan terus kayaknya kasihan ya anak-anak, kan lebih baik kalau bawa bekal semuanya bisa dikasih bekal. Oke, baik. Berarti di range angka 7 ya Bu ya Iya. gitu. Menurut Ibu ini perlu ditingkatkan atau menurut Ibu sudah sampai di sini aja gitu? Pengennya Ibu skala ini nih di angka 7 ini ingin Ibu naikkan atau emang Ibu pengennya di sini dulu nih gitu? Seperti apa Ibu kira-kira? Tentunya saya pengen naikin Bu, jadi supaya lebih lebih maksimal. Pengen di angka berapa nih Bu? Maunya sampai angka 10 Oh, iya. jadi biar lebih maksimal, anak-anak juga paham tentang makanan sehat, paham tentang cara bagaimana menjaga kesehatan seperti itu Bu. Ibu Fitri tadi kan baru di angka 7 nih dan Ibu menginginkan di range angka 10 nih gitu. Tentunya dari angka 7 ke angka 10 ini pasti kan ada beberapa upaya kan yang akan Ibu lakukan gitu, yang akan Ibu rencanakan juga gitu. Kira-kira untuk memaksimalkan Ibu angka 10 itu apa sih alternatif atau upaya-upaya yang akan Ibu Fitri lakukan untuk mendapatkan nilai yang maksimal ini? Ya tentunya saya akan berkolaborasi Bu dengan kepala sekolah, dengan guru gitu ya Bu, supaya melakukan yang namanya gerakan sehat, gerakan hidup sehat gitu Bu. Jadi nanti anak-anak ditugaskan untuk membawa bekal. Kita di hari Jumat bawa bekal semuanya, makan bersama dengan wali kelasnya. Nah itu kan salah satu kampanye hidup sehat. Ya tujuannya supaya anak ini paham tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Seperti itu Bu. Upaya yang sudah Ibu lakukan terutama didukung sekolah ya Bu ya, itu sangat sudah luar biasa menurut saya karena memang kalau kesadaran anak sendiri kan kadang-kadang kurang ya Bu. Iya. Pasti anak yang namanya anak-anak pastilah Bu suka jajan, itu kan udah pasti ya. Tapi kalau ada dukungan dari pihak orang tua, dari pihak sekolah, itu kan pasti akan lebih membuat anak-anak ini untuk bersemangat untuk membawa bekal, membawa makanan-makanan yang sehat gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, sudah semua kan sudah Ibu rencanakan nih dengan matang, dengan berbagai alternatif yang sudah Ibu siapkan juga gitu. Kira-kira
siapa saja sih yang akan Ibu libatkan untuk menjalankan semua rencana aksi yang sudah Ibu tata sedemikian rupa ini gitu? Tentunya pertama yang saya akan ajak itu kepala sekolah. Kita ngobrol bagaimana cara menggerakkan supaya ini Bu. Saya juga sekaligus izin ya dengan kepala sekolah. Nah lanjut nanti saya juga menggandeng dewan guru ya, dan juga tentunya siswa dan juga orang tua murid. Nah kan tentunya harus nih murid-murid dikasih tahu ya supaya mereka itu paham nih, supaya mereka itu bisa menyiapkan bekal. Biasanya kan kadang orang tua tuh suka males banget Ya. Bu, nggak mau bawa bekal, ribet Bu masaknya pagi tuh. Nah kan seperti itu, tapi dengan kita kampanyekan juga ke orang tuanya supaya orang tua ini bisa semangat juga membuat bekal yang menarik anak-anaknya, karena kan biasanya kalau bekal menarik itu Bu anak juga semangat makannya ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi tentunya yang saya akan tarik atau yang akan saya gandeng itu dari kepala sekolah, dari dewan guru, tentunya murid-murid dan juga wali. Sangat setuju sekali dengan apa yang direncanakan Bu Fitri ini ya. Tentunya kolaborasi berkontribusi penting ya Bu kepada apa yang sudah direncanakan dari kepala sekolah, dewan guru, orang tua, dan anak-anak ini mempunyai kontribusi masing-masing ya untuk keberhasilan aksi nyata yang akan Ibu laksanakan ini. Oke, untuk selanjutnya kira-kira nih Bu, kan sudah direncanakan sedemikian rupa nih apa yang akan Ibu lakukan untuk mengkampanyekan makanan sehat membawa bekal ini gitu. Kira-kira mulai kapan sih Bu akan diterapkan ini? Tentunya dalam waktu dekat ini Bu Eni, saya mau langsung terapkan ini di sekolah. Ya mudah-mudahan minggu depan saya akan terapkan upaya ini, dan mudah-mudahan upaya ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, baiklah Bu Fitri. Kita kan hari ini sekarang nih udah di ujung sesi nih Iya. dari sharing-sharing kita gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, dari sharing-sharing yang sudah kita laksanakan ini, apa sih yang bisa Ibu simpulkan nih dari pembicaraan kita ini, yang Ibu tangkap intinya itu seperti apa Ibu? Tentunya Bu Eni ya sudah mengarahkan saya untuk bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Bagaimana menemukan cara supaya anak yang tadinya suka sakit gitu ya Bu, supaya dia ini tuh mau makan sehat, sarapan pagi seperti itu, dan ternyata saya bisa menyelesaikan ini sendiri loh Bu Eni. Seperti itu Bu. Oke Ibu Fit, tadi kan Ibu sudah merencanakan ya rencana aksinya, tanggung jawab Ibu juga gitu. Harapan saya sih semoga sukses, semoga berhasil juga gitu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan sharing-sharing kembali nih dengan Bu Fit untuk mengetahui hasilnya bagaimana sih Bu, apa yang sudah Ibu rencanakan dan nanti Ibu akan eksekusi gitu. Berarti untuk minggu depan insya Allah saya akan sharing-sharing lagi nih sama Bu Fit untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya, bagaimana hasilnya begitu. Boleh ya Bu ya? Iya, Oke, boleh. nanti kita akan sharing-sharing kembali. Semoga lancar dan Amin. semoga sukses. Amin. Sukses Terima kembali kasih, sama-sama Bu Eni, Ibu. atas bantuannya. Oke. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Eni, gimana tadi hasil coachingnya? Setelah saya amati di pojokan nih, Bu Eni sama Bu Fitri seru banget. Seru kan? Iya, Hmm. Alhamdulillah sih tadi proses coachingnya ya gitu Mm-mm. berjalan dengan baik gitu, berjalan dengan seru juga gitu, berjalan dengan lancar juga. Sesuai menurut saya sih sudah sesuai dengan apa yang diharapkan saya, coach dan coach ya, Ibu, seperti itu. Sebelum saya merefleksikan nih tentang kegiatan coaching Bu Eni yang tadi nih, Bu Eni boleh menceritakan refleksi Ibu terkait mengcoaching Bu Fitri kayak gimana? Awal-awalnya sih memang Bu Fitri kan datang dengan permasalahannya ya Bu ya, gitu ya. Terus setelah saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari Ibu Fitri ini gitu, saya di sini tuh hanya memberikan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu bisa mematik Bu Fitri untuk mencari solusinya sendiri nih. Apa yang menjadi permasalahan Bu Fitri, beliau itu bisa mencari solusi-solusi sendiri gitu. Saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berkaitan gitu, yang berbobot supaya si coach ini menemukan sendiri solusi yang mereka ingin dapatkan seperti itu.
Kalau dari saya nih Bu, dari Ibu kan tadi sudah nih, bolehlah dari saya. Kalau dari saya amati tadi Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta. Intinya udah keren deh Bu, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Dengan seringnya berlatih biasanya prinsip dan alur-alur Tirta itu kita nggak perlu menghafal Bu, nanti kita tahu sendiri pergerakan dan alurnya. Nah, setelah saya refleksi nih Bu, gimana perasaan Ibu? Perasaan saya otomatis saya lega juga ya Bu sebagai coach gitu. Karena saya merasa berhasil. Kenapa? Karena Bu Fitri di sini itu sudah menemukan ya Bu, bisa dikatakan menemukan solusi dari permasalahan beliau yang diceritakan, yang di-sharing kepada saya. Ternyata beliau itu bisa sendiri menemukan solusi-solusi yang menurut beliau itu sudah tepat gitu untuk mengatasi permasalahan yang tadi, terutama yang diangkat tadi tentang si anak-anak yang susah makan ya Bu ya gitu, dan banyak bergadang sehingga mengganggu proses belajar anak-anak ini di sekolah seperti itu. Kalau tadi perasaan sama Bu Fit, kalau sama saya gimana? Terus terang kalau perasaan sama Ibu mungkin lebih deg-degan ya gitu. Takut saya sih gini Bu, tadi prosesnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta nggak ya gitu. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apa belum ya. Nah, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa seperti itu. Oh, seperti itu ya. Alhamdulillah sih ya Bu Eni ya. Maaf nih saya jadi keinget Bu Fit nih. Karena tadi coaching dengan Bu Fit seru banget dan saya yakin Bu Eni ini bisa nanti menjadi seorang coaching yang sangat baik dengan banyak berlatih. Nah, tindakan selanjutnya sih Bu, Ibu terkait coaching ini selain dengan berlatih, mungkin Ibu ada hal lain? Mungkin lebih ini kali ya Bu, menggali potensi-potensi yang saya belum, misalnya nih seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Itu kan juga perlu dimaksimalkan mungkin ya Bu ya, seperti itu sih gitu. Segitu aja Bu. Dari saya nggak banyak-banyak nih karena kayaknya nggak perlu bertanya banyak. Bu Eni udah hebat banget, sudah saya lihat, saya amati Bu Eni sudah baik dalam mengcoaching, dan Bu Fit juga terlihat nyaman di coaching sama Bu Eni dan mampu menemukan solusinya. Dari itu sekian aja Bu, saya mau pamit ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan sangat membantu saya. Untuk selanjutnya nanti kita bisa mengobrol-ngobrol kembali. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rita, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Fit. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa hari ini? Lagi sibuk buka-buka laptop doang. Oh gitu. Mohon maaf nih kalau misalnya mengganggu waktunya Bu Rita. Iya. Saya dengar Bu Rita hari ini mau coaching sama Bu Eni ya? Iya, kebetulan kita ada plan coaching karena Bu Eni ini kan menghubungi saya udah lama sih. Cuman kan kita baru mencocokkan jadwalnya aja hari itu. Iya, di sini kan saya sebagai observer nih Bu. Jadi kapan Ibu bisa melaksanakan coaching ini? Apakah Ibu sudah memahami prinsip-prinsip coaching? Sudah sedikit sih Bu, mungkin Ibu memberi penguatan lagi biar saya tambah yakin untuk mengcoaching Bu Eni. Iya, jadi Bu Rita di sini saya hanya ingin mengingatkan tentang prinsip-prinsip coaching, ya sedikit tentang prinsip coaching yang diantaranya itu yang pertama ada proses kemitraan, lalu yang kedua itu ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi adapun potensi inti dari seorang coach itu yang pertama adalah kehadiran penuh atau yang biasa kita sebut dengan present. Iya, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Begitu Bu Rita. Selain itu juga kita bisa mengikuti percakapan dengan alur Tirta. Apakah Bu Rita pernah mendengar tentang alur Tirta? Pernah, sekilas pernah dan pernah mempelajarinya juga. Iya. Cuman kayaknya belum, ada sedikit yang ketidakpahaman saya. Mungkin Ibu mau memberikan penguatan lagi? Iya, jadi alur Tirta ini yang pertama kita harus tentukan tujuannya. Oh yang iya, pertama tujuan dulu ya. Iya, yang ketiga ada identifikasi masalah. Yang kedua yaitu ya Bu, identifikasi masalah. Yang ketiga rencana aksi nyata. Yang keempat tanggung jawab. Dan yang terakhir itu kira-kira apa yang bisa saya bantu lagi? Ada nggak?
Itu aja sih. Jadi ada 4 ya Bu ya untuk alur cerita tadi ya. Sampai sini paham tentang alur cerita Bu? Setelah dikasih tahu Bu Fitri sih agak mulai paham nih. Kemarin sih masih agak bingung, sekarang mulai Sudah paham. ya. Jadi, sampai sini ada yang bisa dibantu lagi Bu? Cukup kayaknya. Cukup ya. Berarti bisa dilanjutkan untuk coaching bersama Bu Eni ya. Siap. Semoga sukses ya Bu untuk Amin, coaching amin. hari ini Amin. dan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Terima kasih Bu Rita, silahkan dilanjut lagi untuk kesibukannya. Iya. Dan saya tinggal dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Boleh setengah jam buat Bu Eni pun boleh. Ini Bu, Kenapa? iya nih ada yang mengganggu sedikit nih, agak galau gitu, agak yang suntuk gitu, mengganggu pikiran saya ini Bu. Masya Allah. Iya, ingin curhat-curhat ini masalah anak didik saya Ibu. Mm-mm. Gitu ya. Mm-mm. Jadi ada anak didik saya ini yang sering banget nih Bu tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan, bahkan sampai jam pelajaran selesai, kadang-kadang sampai pulang Mm-mm. si anak ini belum menyelesaikan tugas yang saya berikan itu tidak selesai, seperti itu Ibu. Jadi Bu Eni ini datang ke sini tuh karena pengen curhat intinya ya, dan mencari ngobrol lah intinya tentang anak yang tidak menyelesaikan tugas ya. Oh iya. Seperti itu. Dari yang Bu Eni tadi ceritain ya Bu ya, sebenarnya tujuan Ibu datang ke sini tuh apa? Ya Ibu, selain itu sebenarnya tujuan aku nih simpel ya Bu ya. Sebenarnya saya ingin mencari solusi nih buat si anak saya ini gitu, supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Selain itu juga saya dapat membantu nih supaya anak ini cepat menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan waktu yang saya berikan. Oh gitu, oke. Setelah Ibu tadi menjelaskan tujuannya biar bisa menyelesaikan dengan cepat waktu, dengan tepat waktu, kira-kira nih Bu, menurut Ibu apa aja sih yang bikin murid ini sampai nggak selesai ngerjain tugas? Iya. Gini Ibu, setelah saya amati begitu ya Bu, setelah saya identifikasi kenapa sih si anak ini kok sering banget gitu ya Bu tidak menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, otomatis saya nyari dong Bu penyebabnya apa aja nih gitu ya. Setelah saya amati, setelah saya identifikasi, ternyata Ibu si anak ini nih Bu kalau mengerjakan tugas tuh nggak fokus Ibu, kadang-kadang baru menulis sekali sebentar gitu udah lihat kanan kiri gitu, kayak dia itu nggak fokus dan lebih tertarik pada hal-hal yang menurut dia itu lebih menarik gitu Bu. Jadi selain itu juga Ibu ada 2 faktor nih Bu. Yang kedua itu si anak ini ternyata kemampuan awalnya tuh Bu memang masih rendah gitu Bu. Dia itu belum lancar membaca, belum lancar menulis juga gitu. Setelah saya amati ternyata 2 faktor itu Ibu yang menyebabkan si anak ini tuh terlambat begitu, bisa dikatakan terlambat menyelesaikan tugas yang saya berikan gitu Ibu. Oh gitu. Kurang fokus nih. Dari tadi narasi Ibu yang Ibu cerita ini ada 2 hal yang saya ambil garis besarnya ya Bu. Dari fokus dan kemampuan awal. Dari mana nih Ibu bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ini anak nih kurang fokus, nih anak nih kurang dari kemampuan awal, dari mana nih? Biasanya yang saya tangkap nih Bu, yang kalau anak-anak yang fokus itu cepet ya Bu menerima pembelajaran yang saya berikan gitu, cepet tanggap juga gitu ya Bu. Selain itu juga anak-anak yang fokus itu tidak gampang terdistract nih Bu kepada hal-hal yang mungkin dianggap lebih menarik nih dari tugas yang saya berikan gitu. Biasanya kalau ada teman yang melakukan aktivitas lain gitu ya Bu, dia tuh gampang teralihkan nih fokusnya gitu. Selain itu juga anak-anak yang fokus ini menurut saya juga mengerjakan tugas yang saya berikan itu tepat waktu. Seperti itu Ibu. Selama ini udah coba belum hal-hal lain untuk mengatasi itu? Ya, tentu saja ya Bu ya, udah banyak cara gitu ya. Ada beberapa hal yang sudah mulai saya lakukan nih untuk membantu si anak ini supaya fokusnya lebih banyak lagi gitu ya Bu ya untuk mengerjakan tugas. Ya di antaranya itu yang pertama banget itu biasanya saya ingatkan dulu Bu gitu. Setiap dia fokusnya mulai
teralihkan Ibu ke hal-hal yang lain, misalnya dia lagi nulis gitu, fokusnya mulai terganggu nih gitu. Saya ingatkan dulu, ayo nak gitu, tugasannya selesaikan dulu. Dia nulis lagi nih Bu gitu. Setelah beberapa saat lagi dia udah mulai nih teralihkan kepada yang lain gitu kan. Terus saya ingatkan lagi gitu ya Bu. Dia mulai mengerjakan lagi. Selain itu juga saya biasanya ini Bu, melakukan ice breaking supaya untuk menyegarkan kembali ya Bu, untuk melakukan penyegaran supaya dia untuk meningkatkan fokusnya dia juga gitu. Saya melakukan ice breaking yang menurut saya sih menarik ya bagi anak-anak gitu ya Bu, mulai dari lagu-lagu dengan gerakan juga gitu, biar anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh juga gitu. Jadi diharapkan dengan itu sih anak-anak fokusnya lebih meningkat lagi ya Bu ya, biar nggak bosan dengan tugas-tugas seperti itu Bu yang sudah saya lakukan. Udah dilakukan nih sama Ibu nih. Menurut Ibu hasilnya sudah baik? Menurut saya sih hasilnya memang belum signifikan ya Bu. Kalau bisa di range itu mungkin dari 1 sampai 10 ya Bu. Iya. Itu mungkin baru di 5 ya Bu ya. Baru Mengingat di 5. memang hasilnya belum begitu kelihatan gitu Bu ya. Gitu. Sebenarnya sih Bu ya, dari yang Ibu cerita, Ibu lah udah pengalaman ngajarnya sudah cukup baik dan sudah cukup lama. Saya kira Ibu pasti sudah memikirkan alternatif solusi lain. Tapi karena Ibu tadi bilang cuma di range angka 5, kira-kira nih Bu nih, apalagi nih solusi yang lain untuk biar naik jadi minimal 7 deh. Ya, saya sih emang bener pengennya nih Bu ya gitu, di range 7 lah gitu, 8 gitu. Untuk mewujudkan itu saya juga udah mempunyai beberapa rencana nih Bu gitu yang akan saya lakukan untuk meningkatkan fokus dan kemampuan dasar si anak ini gitu. Saya berencana dalam waktu dekat ini karena saya sudah belajar tentang ini Bu, tentang ini Bu, tentang apa sih? Tentang ini Bu, apa ya? Tentang ini loh Bu yang buat ketenangan. Iya. Oh iya. Apa ya itu namanya Ibu ya? Apa sih? Mindfulness. Oh iya Bu ya, itu tentang mindfulness itu Bu. Saya kan sudah belajar tentang itu ya Bu ya. Nah, rencananya itu saya pengen mengaplikasikan itu Bu gitu. Kebetulan kan ini memang kelas 1 ya Bu ya. Di kelas 1 itu kan kita tahu nih bahwa tingkat konsentrasinya dia ini belum banyak nih. Sekitar 5-10 menit gitu. Konsentrasinya dia itu sudah mulai teralihkan kepada hal-hal yang lain gitu. Nah, rencana saya sih pengen menggunakan mindfulness, salah satunya mungkin untuk karena kelas 1 masih menggunakan benda yang konkret ya Bu ya, belum bisa pakai menggunakan sistem stop atau sistem mendengar gitu ya Bu. Saya pengennya menggunakan suatu benda yang konkret gitu biar bisa dilihat nih pada anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi saya pengennya menggunakan satu benda, nanti anak-anak itu biar memfokuskan dia ke suatu benda itu dulu untuk belajar dulu nih, fokusnya dia aja gitu supaya lebih meningkat gitu. Saya sih inginnya untuk waktu dekat ini saya ingin mengaplikasikan itu dulu. Oh gitu. Itu tuh mindfulness tuh keren loh Bu. Emang gunanya mindfulness itu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi sih Bu. Kira-kira nih, udah nih tadi saya rangkum nih ya Bu, ice breaking, mindfulness, ada lagi nggak solusinya? Oh, saya juga ini Bu, ada satu nih mungkin yang saya baru pelajarin banget itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, anak ini kan nggak selesai tugasnya mungkin karena memang tidak sesuai dengan ini Bu, tidak sesuai dengan kemampuan dia gitu. Jadi saya ingin membedakan gitu ya Bu ya tugas dia, terutama produk ya Bu ya, diferensiasi produk. Nantinya akan saya bedakan, kan ada yang tingkat tinggi gitu bagi anak-anak yang sudah lancar membaca, nanti untuk yang sedang itu anak-anak yang sudah mulai lancar membaca, dan untuk yang level rendah itu anak-anak yang baru mulai belajar membaca. Ini si anak ini belum lancar membaca, jadi nantinya tugas yang akan dihasilkan itu ya sesuai dengan kemampuan dia aja gitu Bu. Jadinya nanti untuk kecepatan mengerjakannya ya sesuai dengan kemampuan dia aja gitu Bu. Diharapkan sih dengan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya, gitu anak-anak bisa menyelesaikan dengan tugasnya dengan baik, terutama juga bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu gitu. Oke, bener banget nih, saya setuju banget. Diferensiasi itu biasanya anak tuh karena nggak sesuai dengan minat belajar ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari tadi yang Ibu sebutin 3 ini, mau kapan nih dilaksanakan rencana? Karena ini tuh sebenarnya sudah berangsur lama ya Bu ya, permasalahan si anak hari ini. Saya ingin sih secepatnya Bu, kalau bisa sih pertemuan yang akan datang ini
langsung saya laksanakan supaya bisa cepat membantu nih Bu si anak ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan seperti itu. Kalau saya boleh tanya nih, untuk hari Minggu kira-kira kapan? Hari keberapa, minggu keberapa? Untuk harinya mungkin hari Senin yang akan datang ini. Minggu depan berarti Iya, ya. iya, Oke. Minggu depan nanti saya coba tanya lagi untuk minggu depan Oke, progresnya ya. Iya. Semoga lancar. Nah, lanjut nih Bu. Kira-kira nih sama Ibu udah ditetapkan nih rencananya untuk minggu depan. Siapa aja nih yang mau Ibu libatkan? Terutama yang mungkin saya libatkan yang pertama si anak ini ya Bu ya, yang bermasalah ini pasti. Untuk lingkungan yang besarnya pasti anak-anak satu kelas. Selain itu juga saya akan melibatkan orang tua nih Bu, orang tua wali murid sebagai sumber belajar dan pembimbing dia di rumah, mengingat si anak ini memang kemampuan dasarnya memang kurang ya Bu ya gitu ya. Diharapkan adanya sinergi gitu, adanya kerjasama, kolaborasi antara saya dengan orang tua di rumah itu juga akan lebih meningkatkan lagi nih kemampuan si dasar anak ini agar nantinya diharapkan dengan meningkatnya nih kemampuan dasar si anak ini menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, terus tingkat konsentrasi dia dalam belajar gitu diharapkan juga meningkat sejalan iringnya waktu. Begitu. Oke, nih dari tadi kita ngobrol panjang kali lebar. Banyak banget nih. Iya. Apa yang Ibu dapat dari hari ini? Dari ngobrol sama saya? Alhamdulillah sih Bu gitu dengan sharing-sharing seperti ini ya Bu ya gitu. Terus terang agak membuka lagi nih Bu. Yang rencananya sih sebenarnya sudah ada Ibu rencana ini. Tapi kalau tidak diobrolin gini ya Bu ya gitu. Kayaknya rencananya tuh belum tersusun gitu loh Bu. Ya, betul, Tapi betul. karena adanya ngobrol sharing-sharing seperti ini gitu. Jadi saya bisa mengungkapkan lagi nih Bu gitu. Apa sih yang pertama harus saya lakukan, selanjutnya apa rencana-rencana apa yang akan saya lakukan gitu. Ya yang saya dapatkan sih terutama untuk mungkin solusi ya Bu ya gitu. Untuk memberikan fokus lagi kepada anak ini dan meningkatkan kemampuan dasarnya gitu, diantaranya ya menggunakan selalu diangkatkan dulu ya Bu yang pertama gitu dengan ice breaking, dengan beberapa mindfulness juga, dan tidak kalah pentingnya juga mungkin dengan pembelajaran diferensiasi ini supaya si anak ini mempunyai kecepatan waktu yang sama dengan anak-anak yang sudah lebih lancar mungkin ya Bu ya kepada kemudian anak-anak yang sedang dan anak-anak yang belum begitu lancar. Diharapkan sih jadi kecepatan mereka dalam menyelesaikan tugas itu sama bareng gitu. Oh iya. Kalau saya boleh tarik garis besar ya Bu ya, dari yang tadi Ibu Eni bilang sih, dari masalah tidak fokus anak ya Bu ya. Ibu udah mencoba ice breaking, mindfulness, diferensiasi berupa diferensiasi produk. Itu saya bilang sih udah hebat banget Ibu. Sebagai seseorang yang bingung nih, kebingungan tapi sudah bisa mengeluarkan solusi-solusi yang baik. Dan tadi Ibu bilang, aku mau minggu depan nih Bu, hari Senin, mau melibatkan orang tua, mau melibatkan teman-temannya. Nah, semoga nih dengan segala rencana yang udah Ibu susun dengan baik, semoga hasilnya jadi meningkat dari angka 7. Saya harap sih ya Bu, nanti boleh deh kesini lagi curhat lagi sama saya. Tadi datang ke sini bukan udah 7 lagi, 10 Bu. Oke, moga-moga ya. Amin, Masya Allah. Ada lagi Bu? Mungkin hari ini itu aja Ibu, nanti saya aplikasikan. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya untuk minggu depan supaya hasilnya sih diharapkan meningkat, kalau bisa lebih dari angka 7. Amin, gitu, amin. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Tidak lama-lama saya akan pamit dulu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Monggo, sini Bu Eni. Iya. Terima kasih. Ya, hati-hati Bu Eni. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Masya Allah Bu Fit. Silakan duduk Bu Fit. Aduh maaf loh mengganggu waktunya. Masya Allah. lagi. Iya nih deg-degan nih kalau ada Bu Fit kesini nih. Biasa aja Bu. Kayaknya kayak apa saya datang ke sini ya? Cuma mau ngobrol aja nih. Oh iya. Boleh nggak? Boleh banget. Ganggu nggak? Enggak sih. Enggak sih ya. Jadi lagi nggak sibuk ya? Enggak. Lagi nungguin Bu Fit justru. Oh gitu. Kali-kali bawa kopi gitu. Sebenarnya saya udah ada kopi. Oh berarti sudah ada, nggak usah dibawa lagi ya. Iya. Bu tadi sudah coaching dengan Bu Eni. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana coaching dengan Bu Eni selain lancar? Coba ceritain dong Bu. Tadi Coaching ngapain sama aja? Bu Eni. Bu Eni tuh awalnya tadi agak gugup sih ya. Tapi alhamdulillah Bu Eni tuh hebat. Bisa kalau saya analisis sih dari narasi-narasinya
beliau mampu menggali sendiri solusi-solusinya. Saya hanya memancing istilahnya. Beliau mampu menciptakan solusi-solusinya sendiri. Nah, bagaimana Ibu bisa menilai tadi dari Bu Eni? Ada nggak gugup atau kurang percaya diri atau apa gitu? Ada tidak? Kalau kurang percaya diri sih enggak, cuma dia gugup aja kali, bingung. Kalau saya lihat sih kayak orang kebingungan. Oh gitu. Bingung nih ya gimana sih nih anak kok di kelas nggak fokus, dia bingung mau cari teman curhat kayak gimana, bingung. Akhirnya dia nyamperin saya untuk melakukan mencari solusi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ketika Bu Rita coaching dengan Bu Eni? Boleh Ibu. Boleh. Iya. Jadi kalau menurut saya Bu Rita itu dengan Bu Eni coachingnya tadi sudah terlihat baik. Alhamdulillah. Iya, sudah baik, sudah terlihat dengan tujuannya tadi apa yang harus dibahas gitu ya, dan sudah sesuai standar lah apa yang kita rujuk tadi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Eni ya. Iya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Kalau menurut Bu Rita bagaimana dengan pendapat saya? Apakah sudah sesuai? Alhamdulillah sih Bu, sudah sesuai walaupun agak bingung tadi sebenarnya. Kebingungannya karena Bu Eni juga awalnya tadi agak bingung. Jadi saya juga agak bingung juga, tapi lama-lama berjalan dengan kita ngobrol lebih dekat. Jadi lebih lancar kita curhatnya. Sudah ketemu ya jalan keluarnya. Sudah ketemu solusinya. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin saya mau minta satu pernyataan gitu dari Ibu Rita. Apa yang Ibu dapat dari coaching hari ini? Coaching hari ini tuh yang saya dapat dari Bu Eni ya. Iya. Bu Eni tuh ternyata bisa menciptakan solusi yang bagi saya, wah ternyata benar juga loh. Meningkatkan fokus anak tuh dengan ice breaking. Tadi beliau sampaikan dengan pembelajaran diferensiasi dan teknik mindfulness itu yang bikin saya mulai aha moment kalau kata seseorang tuh bilangnya. Oh ternyata teknik mindfulness itu bisa meningkatkan konsentrasi. Perlu nih saya terapkan nanti mungkin. Sangat menarik ya Bu ya. Bahkan saya mendengarnya juga menarik sekali gitu ya. Ternyata Bu Eni sudah menemukan solusinya gitu sendiri dengan baik ya, dan Bu Rita sudah membimbing atau mencari jalan keluar bersama-sama ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi mungkin itu saja yang patut saya sampaikan. Dan kalau misalnya dalam pengamatan saya ini masih banyak kekurangan atau apa gitu ya, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ya Allah, Masya Allah Ibu. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya jangan lupa Ibu tuliskan ya di di sebuah buku supervisi ya, jadi supaya ada catatan setiap apa yang di coaching itu dicatat di situ. Itu saja Bu Rita. Iya, terima Mungkin kasih. ini saja karena waktunya udah sore. Kita pulang yuk. Ayo. Kebetulan juga saya mau pulang. Oh iya ya. Baik, sehat-sehat ya Bu Rita. Amin, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya Bu. wabarakatuh. Ayo, mau bareng nggak? Saya beresin dulu. Oh baik. Banyak Siap. tas. Ya, terima kasih Bu. Iya. Ya. Hati-hati Bu. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eni. Ya, Bu Nisa nih, hari ini saya dengar Ibu akan melakukan proses coaching ya. Betul sekali. Oke, hari ini Ibu Anissa akan meng-coaching siapa? Saya akan coaching Ibu Rita. Oh, hari ini jadi Ibu Anissa akan meng-coaching Ibu Rita ya. Oke. Dalam proses coaching ini kan kita mempunyai beberapa prinsip ya. Apakah Ibu Anissa kira-kira sudah mengetahuikah apa sih tentang prinsip-prinsip coaching itu? Yang saya tahu prinsip coaching itu adalah ada proses kemitraan ya. Kemudian juga di dalam prinsip coaching itu ada proses kreativitas dari kita menghadirkan atau kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tematik yang akan memancing solusi yang sebetulnya itu sudah ada pada si coaching tersebut. Kemudian juga memaksimalkan potensi. Saya memaksimalkan potensi saya sebagai coach, bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah dapat menyesuaikan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh coaching. Jadi alhamdulillah ya, di sini ternyata Ibu Nisa itu udah
sudah paham begitu ya Bu ya tentang prinsip-prinsip dari coaching ini. Tuh. Untuk selanjutnya kan kita pasti juga ada kompetensi-kompetensi ya Bu yang harus dimiliki seorang coach untuk melakukan proses coaching ini kepada yang nanti akan disampaikan kepada si coach ini gitu. Kira-kira kompetensi-kompetensi apa sih yang akan Ibu Anissa hadirkan untuk melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya hadirkan adalah saya bisa mendengar dengan baik, menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan situasi apa yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Iya. Gitu. Kemudian juga mendengarkan secara aktif masalah-masalah yang kita seperti itu mengendali. Tadi kan kita sudah mengetahui bersama ya Bu, apa sih yang menjadi prinsip-prinsip dari seorang coach gitu. Dan ada pun juga kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Selain itu juga nanti kan Ibu akan menghadirkan proses coaching ini menggunakan alur tirta ya Bu, ya gitu ya. Seperti yang kita sudah ketahui ya Bu, di dalam alur tirta ini kan kita mempunyai langkah-langkah gitu ya Bu. Seperti yang pertama yaitu tujuan umum, terus mengidentifikasi masalah juga gitu, dan juga merencanakan aksi seperti itu ya Bu ya. Dan selanjutnya itu pasti juga ada tanggung jawab gitu ya Bu ya. Nah dari kompetensi-kompetensi yang tadi sudah kita bicarakan nih Bu gitu, kira-kira yang akan Ibu lebih tonjolkan itu kompetensi mana sih Bu gitu? Saya berusaha untuk tonjolkan di sini adalah kehadiran menjadi pendengar yang baik. Oke, baiklah Ibu, untuk selanjutnya nanti Ibu Nisa akan melakukan proses coaching ya bersama Ibu Rita ya Bu ya sebagai coaching. Semoga prosesnya berjalan baik dan berjalan lancar juga. Diharapkan dengan proses coaching ini nanti si coach ini akan menemukan solusi ya Bu dari permasalahannya. Semoga lancar dan sukses. Nanti saya tunggu nih Bu bagaimana hasil dari coaching tersebut. Oke, selamat bertugas Ibu. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Rita. Ada apa nih? Apa kabarnya loh? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Bu Rita? Maaf nih, kemarin kan sempat ngehubungin Bu Anissa ya. Iya, Waktu iya. di kelas tuh saya sempat nyamperin. Iya, Bu, ada saya mau curhat. curhat apa tuh? Iya, terus baru ketemu waktu nih Bu Anissa kan sibuk banget dengan Aduh. CGP-nya. Ya, Nah, ini waktu lagi kosong nih boleh ya saya cerita? boleh. Kelihatannya ada yang serius ini ya. Enggak sih, masalah si itu Bu, anak di kelas saya. Oh iya, ya Masya kemarin Allah. ada dapat kisi-kisinya sedikit ya Bu ya. Dia tuh saya juga dapetnya dari guru PJOK nih Bu. Ya. Dia tiba-tiba kata guru PJOK laporan ke saya, Bu Rita, anaknya ada yang ngeludahin temennya tuh. Seperti itu Bu. Ke badannya diludahin sama dia. Nah tuh saya lagi kebingungan nih dengan perilakunya nih Bu, harus gimana gitu. Nah, apa sebelumnya ya Bu ya? Sebelumnya itu dia lakukan juga di kelas. Enggak sih, baru kali ini. Sebelumnya sih hanya kenakalan anak secara kecil aja sih Bu, nggak gede-gede banget. Bully membuli. Nah ini karena awalnya tadinya dia dibully, nggak terima Bu, nggak terima. Lalu dia meludah ke temennya. Jadi situasi ini baru ya Bu dialami ya? Baru sekali. Oke, berarti kita harus cari tahu nih penyebabnya seperti apa. Nah Ibu, sebelum kita lanjut nih sharingnya, kira-kira harapan Ibu dengan kita melakukan sharing ini untuk apa gitu Bu? Untuk bantu saya sih Bu cari solusi, ngehandle anak ini gimana gitu. Baik, jadi kita mencari solusi bersama ya Bu ya. Oke, nah harapannya adalah menemukan solusi bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Tapi sebelumnya kan kita harus tahu dulu ya Bu ya, tahu dulu dari penyebab anak tersebut, kenapa bisa melakukan hal tersebut gitu ya Bu ya. Nah, Ibu sudah melakukan identifikasi tidak sejauh ini terhadap anak tersebut? Tadi kan udah saya bilang Bu, dia awalnya ngebully, Karena bully ya bully Bu ya? temennya. Terus temennya nggak terima, lalu meludahi. Awalnya dia dibully Bu, maaf. Dia dibully temennya. Lalu si anak ini si A lah Bu. Si A ini nggak terima karena dibully, akhirnya dia ngeludahin ke temennya. Oke. Gitu. Nah,
hal atau tindakan apa saja yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Kemarin sih sudah saya compare ya Bu, Mm-mm. antara si pelaku dan si korban. Mm-mm. Satu kelas sih, saya kumpulin, saya dengarkan masalahnya dari sisi pelaku dan sisi korban. Dan mereka dari keterangannya itu memang awalnya itu ada yang membuli si A nih. Si A nggak terima karena si A ini memiliki kekurangan di tubuhnya. Istilahnya Oke. bibir sumbing. Jadi ada sebab pada akibat ya Bu. Oke, jadi yang memicu anak tersebut melakukan hal yang tidak baik ya, bisa kita bilang tidak baik ya Bu ya, karena dia juga mendapat perlakuan yang tidak baik juga dari teman-temannya ya Bu ya. Dan Ibu sudah mencoba untuk mengatasi hal tersebut dengan mencari solusi dengan Ibu memanggil anak-anak tersebut untuk mencari tahu penyebabnya ini karena apa ya kan Bu. Nah, upaya apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Baru manggil teman-temannya aja sih Bu, cuman terus baru denger dari guru kelas bawahnya kalau si orang tuanya juga broken home. Oke, jadi ada lagi nih pemicu barunya ya Bu ya. Oke, Ibu sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dengan orang tuanya mungkin? Belum sih Bu. Belum ya Bu ya. Oke, tadi solusi yang diambil itu baru satu nih Bu solusinya. Kedepannya apakah Ibu punya rencana kedepannya untuk mengatasi situasi ini? Tadi yang Ibu bilang itu yang kasih ide ke orang tua. Memang terfikir sama saya Bu. Saya mau berkunjung ke rumahnya sekitar minggu depan sih Bu. Karena menurut cerita nih dari guru yang bawah itu bahwa anak tersebut broken home dan ditinggal oleh ibunya dan diasuh hanya oleh seorang ayah. Jadi dia kayak mencari sosok ibu dan mencari perhatian. Iya, butuh perhatian ya Bu ya. Tangki cintanya tuh kosong. Jadi dia melakukan kenakalan-kenakalan. Betul. Jadi yang Ibu lakukan ini sudah cukup bagus ya Bu, Masya Allah ya, begitu peduli dengan anak didiknya ya Bu ya. Ini murid di kelas Ibu? Iya, murid di kelas, betul. Oke. Rencananya berarti tindak lanjut dari rencana aksi itu minggu depan ya Bu Minggu ya? depan. Minggu depan. Kemudian harapan Ibu dari keberhasilan ini ya, skalanya di berapa nih? Halo Ibu Anissa. Halo Ibu Eni. Tadi sudah melakukan proses coaching ya Betul Ibu. dengan Ibu Rita ya tadi ya. Bagaimana Ibu prosesnya? Bisa diceritakan sedikit proses gitu. Coachingnya luar biasa ya Bu. Sebetulnya Bu Rita itu sudah mengetahui ya solusi-solusi yang akan beliau hadirkan untuk untuk menyelesaikan situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Oh gitu ya. Tadi saya juga mengamati nih Bu gitu dari jauh nih gitu. Bagaimana proses coaching tadi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tapi izinkan di sini saya untuk menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya dari proses coaching tadi gitu ya. Setelah saya amati Bu gitu, proses coaching tadi dengan Ibu Rita itu ternyata sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik gitu ya Bu ya, si coach ini untuk memberikan solusinya sendiri terhadap masalahnya gitu. Selain itu juga tadi juga sudah sesuai nih dengan alur Tirta ya Bu ya, sesuai dengan tujuan umum gitu, identifikasi masalah, aksi nyata, serta tanggung jawab. Tadi sudah mencakup semuanya ya Bu ya. Jadi tadi juga Ibu sudah memberikan kehadiran penuh ya Bu ya. Selain itu tadi Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga seperti itu ya. Nah selanjutnya menurut Ibu nih dari proses coaching tadi, apa sih yang perlu Ibu tingkatkan kembali begitu ya Bu ya? Saya merasa yang masih perlu saya tingkatkan kembali itu adalah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kedepannya itu dapat memancing atau dapat memancing solusi-solusi yang dihadirkan oleh coach tersebut. Jadi sebenarnya kan coach tersebut kan sudah punya solusi ya Bu. Jadi kita sebagai coach itu adalah bagaimana kita memberikan pertanyaan memancing coach tersebut. Oh, ini solusi. Oke. Ya.
tadi prosesnya alhamdulillah udah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga untuk proses-proses selanjutnya nih Bu gitu, ketika ada coaching lagi gitu dan Ibu menjadi coach lagi gitu, diharapkan nanti juga pasti akan lebih lancar lagi, akan berjalan lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga kita bersama saling belajar lah Bu ya. Semoga semuanya ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Ibu yang saya dapat berikan sebagai supervisor. Semoga semua berjalan baik dan lancar. Terima kasih Ibu Anissa. Sama-sama.